Maka ketika hati dididik dengan apa yang Allah katakan tentang dunia, hati dididik dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang dunia, dan benar-benar melakukannya seperti itu di dalam hati kita, itulah dia zuhud. Engkau tidak tergantung kepada dunia dan engkau menghinakan dunia. Disebutkan dalam biografi Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, seorang tabi'in, ahli ilmu, ahli ibadah, namun saudagar kaya juga sekaligus. Punya bisnis yang besar dan Allah berikan kelapangan harta. Suatu hari beliau mengumpulkan murid-muridnya dan berkata, tahun ini anak ingin berhaji. Bagi siapa di antara antum yang tahun ini akan berhaji, mari kita kumpul, kita buat program haji kita. Kira-kira begitulah dalam bahasa kita sekarang. Lalu setelah berkumpul di tempat kediaman beliau, Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, seorang tabi'in, beliau katakan, kita akan berangkat haji, maka lebih baik kita satukan harta kita agar dikelola oleh satu orang saja, sehingga satu orang itu mengelola makan, kebutuhan perjalanan, dari pergi sampai pulang. Daripada kita belanja masing-masing, mending dikelola satu pintu. Maka kumpulkan harta kalian kepada saya. Lalu disiapkan kotak-kotak, tempat di mana mereka, murid-murid itu, meletakkan hartanya untuk persiapan keberangkatan haji, finansial mereka selama perjalanan. Maka berangkatlah kafilah itu, berangkat haji, dan dari satu pintu saja, dari pintu guru mereka yaitu Abdullah al-Marwazi, mengelola kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam perjalanan, makan dan semacamnya. Bahkan ketika sampai di kota Mekah pun semuanya seperti itu. Ketika mau pulang, kata Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, mungkin kalian dalam perjalanan kalian ke sini, keluarga kalian minta dibelikan oleh-oleh apa gitu, minta, jangan sungkan-sungkan, dana itu masih ada untuk hal tersebut. Diingatkan bahwa beli oleh-oleh untuk keluarga, beli sesuatu yang ya bisa jadi dipesan oleh keluarga, tolong belikan ini di kota Mekah, belikan ini di kota Mekah. Itu hal yang wajar duniawi. Sebagaimana antum ketika safar juga ada pesan oleh-oleh dari istri kan, dari anak, hal yang sama seperti itu. Maka mereka pun meminta sejumlah uang dari sesuatu yang memang salah mereka titipkan tadi untuk belanja hal tersebut untuk dibawa pulang. Sudah selesai, pulang kembali ke kampung mereka di Marwaz. Selesai, bubar, alhamdulillah semuanya selamat, perjalanan aman, dan dana cukup untuk kafilah perjalanan haji. Dan semua sudah istirahat dan kehidupan sudah berjalan seperti biasa. Kemudian dikumpulkan lagi oleh Abdullah bin Mubarak al-Marwazi rahimahullah mereka. Setelah mereka berkumpul, disiapkan hidangan makan. Setelah itu dikembalikan kepada mereka kotak mereka masing-masing. Artinya dana itu ternyata tidak dipakai. Ternyata seluruh perjalanan kafilah itu dibiayai oleh Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Menunjukkan bahwa beliau memang orang yang dilapangkan Allah Ta'ala dunia baginya, dan tak sungkan-sungkan membelanjakan hartanya untuk hal yang diridhoi dan dicintai Allah Ta'ala. Disebutkan oleh istri Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, Abdullah bin Mubarak al-Marwazi hanya makan makanan lezat bersama tamu. Artinya apa? Beliau tidak akan makan makanan lezat kecuali hanya bersama tamu. Kalau tamunya udah pergi dan makan bersama keluarga, beliau makan ala kadarnya. Kalau tamu kita kan disuruh untuk memuliakan tamu kan? Nah, di antara maksud memuliakan tamu, di antara tujuan, di antara cara memuliakan tamu, disiapkan hidangan-hidangan lezat. Nah, ketika itu Abdullah bin Mubarak akan makan bersama mereka. Jadi setiap ada tamu, hidangannya hidangan apa? Lezat. Dan beliau ikut makan bersama tamu hidangan lezat itu.
Sehingga tamu merasa, Masya Allah, makannya Abdullah bin Mubarak al-Marwazi itu luar biasa enak gitu. Padahal beliau kalau tidak bersama tamu nggak akan makan seperti itu. Bukan tidak mampu, karena memang hatinya tidak tergantung kepada dunia. Kezuhutan yang mengambil kezuhutan yang sempurna, yang tidak wajib. Beliau orang yang rajin berpuasa. Kita kaya aja enggak, puasa juga malas. Beliau orang yang mau beli apa bisa, mau beli makanan mahal apa bisa, tapi rajin apa? Rajin berpuasa. Rajin beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hadis-hadis Nabi yang mengkerdilkan dunia, apabila kita didik hati kita seperti itu, ayat-ayat Allah yang bicara tentang dunia itu hanya sendagurau, permainan, dan sesuatu yang melalaikan. Lalu hati kita mengkerdilkan dunia. Ketika Allah mengatakan dunia itu kerdil dan kecil dan sedikit, lalu kita kerdilkan dia dan kita anggap sedikit, sebesar apapun itu adalah sesuatu yang sedikit, sebagaimana kisahnya Qarun dan kaum yang ada bersama dia ketika itu yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Qasas. Ketika dia pamer hartanya yang banyak itu, orang yang beriman mengatakan nggak ada apa-apanya harta Qarun itu. Pahala yang Allah siapkan untuk orang yang beriman dan beramal soleh jauh lebih hebat daripada harta Qarun. Padahal itu harta yang sangat luar biasa. Banyak dipamerkan oleh Qarun, laknatullahi alaih, kepada kaumnya, karena memang pawai yang dia buat itu memang pamer harta, pawai pamer harta. Memang dipajang hartanya lah, diarak keliling kampung untuk memperlihatkan kepada kaumnya, inilah saya, sang miliarder. Maka manusia menatap langsung kepada harta Qarun yang sangat banyak itu. Dibuat iring-iringan. Namun ketika itu orang yang beriman melihat, alah, cuman segini. Pahala yang Allah siapkan itu jauh lebih hebat daripada harta Qarun. Pahala yang Allah janjikan untuk Allah berikan kepada kalian kalau kalian beriman dan beramal soleh, nggak ada apa-apanya harta Qarun ini. 2 rakaat salat sunat fajar lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Udah kalah harta Qarun. Bisakah kita mendidik hati kita seperti itu? Salat saya ini yang sekarang ini udah mengalahkan miliarder Tulung Agung, miliarder Indonesia, para sultan-sultan Indonesia. Dan Rasul tidak berdusta. Memang sedang Allah letakkan kekayaan kita, namun dikasihnya nanti, terimanya nanti, bayarnya dibayar nanti, bayar tunda. Apa namanya itu dalam bahasa bisnis? Bayar muajjal, bayarnya nanti. Pasti Allah bayar. Kalau Allah terima, pasti Allah bayar. Oleh karena itu, kenapa kekayaan penduduk surga itu kekayaan tanpa batas? Karena memang Allah telah siapkan untuk mereka pahala-pahala, yang pahala itu hal yang luar biasa, yang 2 rakaat sholat sunat saja sudah mengalahkan seluruh harta miliarder dunia. Itu baru sholat sunat. Bagaimana dengan ibadah-ibadah lainnya? Maka wajar akan terjadi seperti yang Rasul katakan, apa yang Allah siapkan untuk kalian di dunia, ma la ainun ra'at, mata tidak pernah menatap kepadanya. Saking hebatnya nikmat itu. Maka hati-hati dengan dunia masuk ke dalam hati kita. Mulai hati itu mencintai dunia, dan tanda-tandanya adalah rela kita melakukan sesuatu dari dunia itu yang merusak akhirat. Kita tahu kalau ini kita terima, berbahaya untuk kita di akhirat. Kalau itu kita lakukan, indikasi kita tidak zuhud. Karena zuhud wajib adalah meninggalkan itu, zuhud yang wajib. Kalau kita ambil dunia ini, bermasalah akhirat kita. Dia akan menjelekkan memberikan kehancuran kepada kita di akhirat, merusak akhirat kita.
membinasakan kita. Kalau terima juga, ini indikasi tidak zuhud. Berhasil mengatakan tidak untuk sesuatu yang harus tidak secara syariat. Kenapa tidak? Ini yang ditawarkan sangat hebat. Kalau Anda mau tanda tangan, maka tanda tangan Anda ini bisa mendatangkan sekian miliar. Tidak. Mau ditawarkan berapa miliar saya tidak akan tanda tangan. Ini dia orang zuhud. Ini zuhud wajib. Kalau itu adalah riswah. Kalau itu adalah yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Tapi kalau tidak diharamkan, silakan terima. Selagi tidak diharamkan oleh Allah, boleh menerima, dan itu tidak bertabrakan dengan apa? Dengan apa? Dengan zuhud. Karena zuhud tidak dipandang dari ada atau tidak adanya dunia di tangan. Zuhud dipandang dari tergantung atau tidak tergantungnya hati terhadap dunia. Apakah dia benar-benar menghinakan dunia seperti yang Allah tabaraka wa ta'ala ajarkan di dalam Al-Quran, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda tentang perbandingan dunia dan akhirat dengan mengatakan, "Dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima tarji'." Perbandingan antara dunia dan akhirat itu bagaikan salah seorang di antara kalian memasukkan satu jarinya ke dalam air laut. Lalu perhatikan berapa yang bisa dibawa oleh satu jari ketika diangkat dari air laut. Tulung Agung dekat pantai kan? Nah, sekali-kali ke laut, masukkan jari satu ke laut, angkat. Berapa yang bisa diangkat dari satu air yang terangkat oleh satu jari ini? Itulah dia dunia. Sisa air laut adalah surga. Perbandingan. Rasul yang mengatakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akankah hati kita bergantung kepada air yang hanya bisa terangkat oleh satu jari ini? Lalu kita tinggalkan, kita rusak kenikmatan yang dia bagaikan sisa air laut. Ana bertanya, mana iman? Mana iman kita kepada apa yang Allah katakan tentang dunia, apa yang Rasul katakan tentang dunia, apa yang Allah katakan tentang surga, apa yang Rasul bicarakan tentang kenikmatan di surga? Mana prakteknya? Kalau dia adalah hal yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala, takkan hal yang sedikit ini merusak hal yang banyak. Menghancurkan kita dalam kehidupan yang di sana adalah kenikmatan tanpa batas. Orang yang paling terakhir masuk surga, yang Allah berikan kepadanya dunia dan seisinya, plus 10 kali lebih banyak daripada itu. Dunia dan seisinya 10 kali berarti 1000%. Itu siapa? Itu lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Dan itu penghuni surga yang paling miskin. Yang dia miliki dunia dan seisinya kali 10. Tak terbayang kita bagaimana kita punya dunia dan seisinya. Dunia ini semuanya milik kita. Semua emas di dalamnya milik kita. Semua kenikmatan di dalamnya milik kita. Wallahi tak akan terbayang dalam kehidupan kita. Tak akan bisa kita membayangkan itu. Dan itu yang terjadi kali 10. Untuk siapa? Untuk orang yang paling terakhir masuk surga. Karena dia paling terakhir masuk surga, maka dia yang paling mendapatkan fasilitas surga yang paling rendah, paling bawah. Itu yang dia berikan. Itu yang dia terima dari Allah. Itu yang dia dapatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Mana harta korun dibandingkan harta penduduk surga yang paling miskin? Apa yang didapatkan oleh orang-orang yang masuk surga sebelum dia? Apa yang didapatkan oleh orang masuk surga tanpa singgah ke neraka? Apa yang didapatkan oleh orang yang masuk surga tanpa dihisab? Apa yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul? Ma la ainun ra'at. Telah dibicarakan oleh Rasulullah SAW, kita pun nggak bisa menghayalkannya. Kehebatan surga itu. Kenikmatan surga itu. Nah, tidak mungkin seorang yang zuhud
menghancurkan akhiratnya karena dunianya. Yang ada adalah dia korbankan dunianya untuk akhiratnya. Ini yang benar, itu orang zuhud. Oleh karena itu kita lihat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, seperti itu biografi beliau. Tapi beliau melakukan yang paling sempurna. Harta yang halal, sebenarnya beliau halal juga untuk memiliki aneka ragam yang indah, aneka ragam yang mewah, aneka ragam. Beliau halal melakukannya, bukan tidak halal. Tapi beliau lebih memilih ala kadar, kemudian mendidik istri dan anak-anaknya untuk ala kadar dalam nikmat dunia, sisanya untuk akhirat. Dan akhirnya begitu kehidupan istri-istri Rasul setelah wafatnya Rasul. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum mengirimkan 1000 dinar untuk Ummul Mukminin Aisyah. Beliau menjadi khalifah. 1000 dinar dikirimkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan menyuruh karyawannya ini, pegawai ini, untuk perhatikan apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin. Setelah diberikan 1000 dinar itu kepada beliau, awasi apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah telah dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar dan kaum mukminin. 1 dinar itu 4 gram emas lebih kurang. 4 gram emas. 1 gram sekarang berapa harganya? 1 juta. 1 gram 2 juta. Sudah 2 juta sekarang. Masya Allah. Kok anak nggak tahu ya? Anak kita masih 1 juta 1 gram itu. Udah 2 juta 1 gram. Kali 4. Kali 1000. Gampang itu. 8 miliar. Hah? 8 miliar. Jadi sekali kirim Muawiyah kepada Ummul Mukminin 8 miliar. Karena mulai melihat wajah wow gitu. Pas 1000 dinar tadi diam aja wajahnya itu. Karena nggak tahu 1000 dinar itu berapa banyaknya. 1000 dinar itu kalau hitungan kita sekarang sudah berapa? 8 miliar. Sekali kirim 8 miliar. Kemudian disuruh melihat, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Aisyah. Setelah dilihat apa yang dilakukan Aisyah, pulang ke Abu Sufyan dan memberikan laporan. Pagi ini Ummul Mukminin mendapatkan itu, sorenya sudah habis dibagikan. Sorenya sudah habis, yang 1000 dinar itu sudah habis. Sudah habis diinfakkan di jalan Allah Taala. Hari ini, pagi ini dapat hadiah 8 miliar, pagi, sore 8 miliar itu sudah habis. Untuk diletakkan di akhirat. Hasil didikan Rasulullah SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah. Beliau hidup seperti hidupnya Rasulullah SAW. Kehidupan zuhud yang sempurna. Walau tidak wajib seperti itu. Tidak wajib, tidak. Boleh kita punya tabungan, boleh. Boleh kita punya harta, boleh. Yang tidak boleh itu harta yang dihasilkan dari yang haram. Ini dia ma'asyiral muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.